Bagaimana caranya ya? Apa? Kenapa? Kok bisa ya? Hmm, Jawabannya ada di Sobat Fisika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat fisika semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika untuk kelas 3 semester ganjil bab pertama, yaitu tentang listrik statis. Listrik itu sebenarnya terbagi ke dalam dua jenis ya. Yang pertama listrik statis, yang kedua ada listrik dinamis. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang listrik statis. Apa yang kalian ketahui tentang listrik statis? Apakah petir ini termasuk listrik statis atau listrik dinamis? Nah, untuk menjawabnya, mari kita belajar bersama tentang apa itu listrik. Listrik statis secara definisi yaitu listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Jadi kata statis itu artinya adalah diam. Orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus pada tahun 2500 silam di Yunani, yaitu di Eropa sana ya. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam, dan ternyata bulu ayam itu menempel kepada batu ambar. Itulah salah satu fenomena listrik statis. Nah, Thales ini adalah seorang ahli matematika. Nah, ini ada batu ambarnya, ini ada kain wolnya, digosok-gosok. Kemudian ketika batu ambarnya didekatkan kepada ayam yang sedang tertidur, dan ada bulu ayam yang rontok mungkin, kemudian bulu ayam ini terangkat atau menempel kepada batu ambarnya. Ini yang kita sebut dengan efek ambar atau listrik statis. Listrik itu dalam bahasa Inggris disebut dengan elektrik, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron, yang berarti ambar. Ambar sendiri itu adalah sebuah pohon damar yang telah membatu. Nah, sebenarnya tidak hanya dengan batu ambar saja ya, tetapi bisa juga dengan batang karet keras atau batang kaca, penggaris plastik. Jika kita gosokkan dengan sepotong kain, juga akan menunjukkan efek ambar atau listrik statis. Contohnya mungkin kalian pernah untuk yang perempuan ya, mungkin pernah ketika berangkat ke sekolah kemudian nyisir rambutnya pakai sisir yang dari plastik, dan ternyata ada sehelai atau dua helai rambut itu yang menempel ya, yang ikut terbawa, yang menempel kepada sisir. Nah, itu juga adalah contoh listrik statis. Nah, selanjutnya yaitu apakah suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosokkannya dengan benda lain. Mengapa demikian? Nah, ada yang bisa menjawabnya? Mengapa suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosokkannya dengan benda lain? Nah, untuk menjawabnya kita harus memahami dulu tentang apa itu atom. Karena setiap benda itu tersusun dari atom-atom ya. Nah, di sini kita mempunyai 3 jenis benda ya. Di sini 3 jenis zat ya. Di sini ada air raksa, kemudian ini ada air, dan di sini ada emas. Ini air raksa, ketika kita perbesar ini tersusun dari atom-atom Hg. Ini simbol kimia buat air raksa ya. Kita lihat semuanya Hg. Dan ini juga adalah emas.
Emas ini tersusun dari unsur-unsur emas yang disimbolkan dengan AU. Dan ini air yang kita minum ini terdiri dari dua unsur, ya, dari dua atom. Yang pertama adalah oksigen dan hidrogen. Nah, jika kita lihat gambarnya itu ada satu oksigen dan dua hidrogen. Yang warna merah ini adalah H. Tuh, lihat ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau atom itu adalah objek paling kecil dari suatu unsur. Nah, suatu unsur itu hanya tersusun dari satu jenis atom saja. Nah, dari sini air raksa dan emas itu kita sebut dengan unsur. Dan air yang terdiri dari dua jenis atom ini kita sebut dengan senyawa, ya. Jadi senyawa adalah gabungan dari dua jenis atom. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita belajar tentang struktur atom. Ini adalah struktur atom. Yang warna merah ini adalah kita sebut dengan proton yang muatannya positif. Yang hijau ini adalah neutron, muatannya netral. Dan yang warna biru yang tandanya minus ini bermuatan negatif yang kita sebut dengan elektron. Elektron ini terdapat di bagian kulit atom dan bergerak mengelilingi nukleus, ya. Dia tawaf mengelilingi nukleus. Nukleus itu inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Sampai di sini paham ya? Atom yang netral itu memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Kita lihat. Warna merah itu simbol proton dan biru itu simbol untuk elektron yang berada di kulit terluar, ya. Kita lihat proton jumlahnya 2, elektron jumlahnya 2. Maka atom ini disebut dengan atom yang netral. Kemudian suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron. Kita lihat di sini. Protonnya ada 2, elektronnya ada 3. Maka atom ini kita bisa sebut dengan atom yang muatan listrik negatif. Dan atom akan bermuatan positif bila kekurangan elektron atau kelebihan proton. Kita lihat di sini protonnya yang warna merah ada 3. Elektron itu ada 2. Nah, maka atom ini dia bermuatan positif.